Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi tentang ekosistem. Nah, di sini terdapat gambar sebuah ekosistem di danau. Coba kita perhatikan sama-sama apa saja yang terdapat pada ekosistem danau di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada matahari, kemudian ada pohon, burung elang, ada rusa, ada rumput, daun-daun, air, capung, ikan, kayu, lalu ada kura-kura, bunga, teratai, ini ada katak, dan masih banyak makhluk hidup maupun benda mati yang terdapat pada ekosistem danau ini ya teman-teman semua. Nah, kita akan masuk ke pengertian ekosistem. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini terdapat komponen dalam ekosistem. Jadi, dalam suatu ekosistem itu tentu saja terdapat komponen yang menyusun ekosistem tersebut, baik itu makhluk hidup maupun benda tak hidup. Nah, jadi makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu disebut sebagai komponen biotik, sedangkan benda hidup atau benda mati dalam sebuah ekosistem itu disebut dengan komponen abiotik. Jadi di sini ada dua komponen biotik dan abiotik. Biotik berarti makhluk hidup, sedangkan abiotik berarti benda tak hidup. Nah, makhluk hidup dan benda tak hidup dalam suatu ekosistem itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, di sini selanjutnya penyusun ekosistem ya. Berdasarkan fungsinya, tadi aspek penyusun ekosistem itu dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu merupakan semua makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Sedangkan komponen abiotik yaitu semua benda tak hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya itu apa komponen biotik? Jadi berdasarkan gambar tadi di sini, komponen biotik berarti benda hidup. Jadi bisa juga kita sebut rusa ini sebagai komponen biotik. Kemudian elang, ada pohon, rumput, katak, teratai, capung, kumbang, ikan, terus kura-kura, bunga. Nah, itu merupakan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotiknya apa? Berarti komponen abiotiknya ada matahari, ada tanah, ada angin, dan juga ada air. Seperti itu. Nah, dalam komponen biotik itu terdapat dua macam organisme, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, apa perbedaan antara organisme autotrof dan organisme heterotrof? Jadi, organisme autotrof itu merupakan organisme yang mampu atau dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof itu merupakan organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, berdasarkan gambar tadi, gambar organisme, gambar ekosistem di danau, bisa kita lihat atau kita kelompokkan organisme autotrofnya. Di sini berarti ada rumput, bunga, ada pohon, ya rumput-rumputan. Ini merupakan organisme autotrof atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan fotosintesis. Kemudian organisme heterotrof berarti organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi katak, capung, kumbang, rusa, elang, kura-kura, ikan itu merupakan organisme heterotrof karena
mereka ini tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, dapat membedakan ya antara organisme autotrof dan organisme heterotrof. Selanjutnya kita akan masuk ke tingkatan organisme heterotrof. Jadi dalam sebuah ekosistem itu terdapat sebuah tingkatan. Yang pertama, di paling bawah ini dinamakan dengan produsen. Oh, mohon maaf di sini kita akan bahas mengenai tingkatan organisme dalam ekosistem. Jadi dalam sebuah ekosistem itu seperti pada gambar ekosistem danau ini terdapat tingkatan organismenya. Nah, apa saja tingkatan organismenya? Jadi bisa kita lihat di sini yang menempati piramida paling bawah atau tropik 1 yaitu disebut dengan produsen. Kemudian disusul di tropik 2 yaitu ada konsumen 1, tropik 3 konsumen 2, tropik 4 konsumen 3 atau puncak. Lalu apa itu produsen? Apa itu konsumen? Nah, produsen itu merupakan organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri, disebut dengan autotrof. Jadi di sini ada padi, ada pohon. Ini merupakan produsen. Lalu apa itu konsumen? Jadi konsumen itu merupakan organisme yang memakan organisme lain. Jadi contohnya di sini ada belalang, ulat, dan tikus. Dari mana belalang, ulat, dan tikus ini mendapatkan makanan? Dengan cara memakan organisme lain, yaitu ulat bisa memakan daun, belalang bisa makan daun, tikus bisa makan padi. Nah, itu lalu di sini ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Apa perbedaannya? Jadi konsumen 1 ini merupakan konsumen yang pertama kali memakan produsen. Kemudian dilanjutkan ke konsumen 2. Konsumen 2 ini berarti yang memakan konsumen tingkat 1. Di sini contohnya ada ayam dan ada katak. Di sini ayam bisa memakan ulat, katak juga bisa memakan ulat. Nah, kemudian konsumen 3 atau konsumen puncak ada contohnya ular dan elang. Di sini konsumen 3 itu berarti hewan yang memakan hewan yang berada di konsumen tingkat 2. Contohnya di sini, ular bisa memakan ayam, elang bisa makan ayam, ular bisa makan katak, elang juga bisa makan katak. Nah, kemudian yang ketiga ada pengurai. Pengurai ini merupakan organisme yang mendapatkan makanan dari penguraian organisme yang mati atau bangkai. Jadi nanti ketika ular atau elangnya sudah mati, nanti akan dimakan oleh pengurai atau organisme pengurai ya, bisa bakteri atau jamur. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis ekosistem. Mana ekosistem ini dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah merupakan ekosistem yang tercipta tanpa mohon maaf. Jadi kita lanjutkan. Untuk jenis ekosistem itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Jadi ekosistem alamiah ini merupakan ekosistem yang tercipta tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya ini ekosistem laut, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Kemudian ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ekosistem sawah dan ekosistem kebun. Nah, sekian materi mengenai ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya.